Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wasal Kurni, NPM 1957051012 dari kelas B. Algoritma bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort. Bandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. Jika data ke-1 lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga. Dilakukan secara terus-menerus. 42 dengan 77 lebih besar 77 dibanding 42. 35 dengan 77 lebih besar 77. 12 dengan 77 itu lebih besar 77. 77 dengan 101 lebih besar 101. 5 dengan 101 lebih besar 101. Perhatikan bahwa hanya nilai terbesar yang sudah menempati posisinya. Seluruh nilai yang lain masih belum terurutkan sehingga kita perlu mengulang proses ini. Base case. Di kasus ini, data yang akan disorting telah terurut sebelumnya, sehingga proses perbandingan hanya dilakukan sebanyak n-1 kali, dengan 1 kali pas. Proses perbandingan dilakukan hanya untuk memverifikasi keurutan data. Contoh base case dapat dilihat pada pengurutan data 1, 2, 3, 4 di bawah ini. Pas pertama, 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 menjadi 1, 2, 3, 4. Dari proses di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi penukaran posisi satu kali pun, sehingga tidak dilakukan pas selanjutnya. Perbandingan elemen dilakukan sebanyak 3 kali. Proses perbandingan pada kondisi ini hanya dilakukan sebanyak n-1 kali. Persamaan Big O yang diperoleh dari proses ini adalah ON. Dengan kata lain, pada kondisi base case, algoritma bubble sort termasuk pada algoritma lancar. Dalam kasus ini, data terkecil berada pada ujung array. Contoh, worst case dapat dilihat pada pengurutan data 4321 di bawah ini. Pas pertama, 4321 menjadi 3421. 3421 menjadi 3241. 3241 menjadi 3214. Pas kedua, 3214 menjadi 2314. 2314 menjadi 2134. 2134 menjadi 2134. Pas ketiga, 2134 menjadi 1234. 1234 menjadi 1234. 1234 menjadi 1234. Pas keempat, 1234 menjadi 1234. 1234 menjadi 1234. 1234 menjadi 1234. Dari langkah pengurutan di samping, terlihat bahwa setiap kali melakukan satu pas, data terkecil akan bergeser ke arah awal sebanyak satu step. Dengan kata lain, untuk menggeser data terkecil dari urutan keempat menuju urutan pertama, dibutuhkan pas sebanyak 3 kali, ditambah 1 kali pas untuk memverifikasi, sehingga jumlah proses pada kondisi base case dapat dirumuskan sebagai berikut. Jumlah proses, n kuadrat ditambah n. Dalam persamaan di atas, n adalah jumlah elemen yang akan diurutkan, sehingga notasi Big O yang didapat adalah on kuadrat. Dengan kata lain, pada kondisi worst case, algoritma bubble sort termasuk dalam kategori algoritma kuadratik. Average case. Pada kondisi average case, jumlah pas ditentukan dari elemen mana yang mengalami penggeseran ke kiri paling banyak. Hal ini dapat ditunjukkan oleh proses pengurutan suatu array. Misalkan saja 1862. Dari 1862 dapat dilihat bahwa yang akan mengalami proses penggeseran paling banyak adalah elemen 2, yaitu sebanyak 2 kali. Pas pertama, 1862 menjadi 1862, 1862 menjadi 1682, 1682 menjadi 1628.
Pas kedua, 1628 menjadi 1628, 1628 menjadi 1268, 1268 menjadi 1268. Pas ketiga, 1268 menjadi 1268, 1268 menjadi 1268, 1268 menjadi 1268. Dari proses pengurutan di samping dapat dilihat bahwa untuk mengurutkan diperlukan 2 buah passing ditambah 1 buah passing. Untuk memverifikasi dengan kata lain, jumlah proses perbandingan dapat dihitung sebagai berikut. Jumlah proses X kuadrat ditambah X. Dalam persamaan di atas, X adalah jumlah penggeseran terbanyak. Dalam hal ini, X tidak pernah lebih besar dari N. Sehingga, X dapat dirumuskan sebagai dari persamaan 4 dan 5 di atas. Dapat disimpulkan bahwa notasi big O-nya adalah ON kuadrat. Dengan kata lain, pada kondisi average case, algoritma bubble sort termasuk dalam algoritma kuadratik. Algoritma quicksort, divide and conquer adalah metode pemecahan masalah yang bekerja dengan membagi divide masalah menjadi beberapa submasalah yang sama atau berhubungan, hingga masalah tersebut menjadi sederhana untuk dipecahkan. Conquer secara langsung, pemecahan dari tiap-tiap submasalah kemudian digabungkan untuk memberikan solusi terhadap masalah semula. Metode divide and conquer menawarkan penyederhanaan masalah dengan pendekatan 3 langkah sederhana. Pembagian masalah menjadi sekecil mungkin, penyelesaian masalah-masalah yang telah dikecilkan, kemudian digabungkan kembali untuk mendapat solusi optimal secara keseluruhan. Khusus untuk quicksort, proses penggabungan kombin tidak perlu dilakukan karena sudah terjadi secara alami. Dalam penerapan metode ini dilakukan secara rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri. Cara pemanggilan ini memanfaatkan mekanisme stack dalam penyimpan data yang sedang diproses. Namun bisa juga dengan versi non-rekursif, yaitu dengan membuat struktur data tertentu yang meniru cara kerja stack. Prinsip dalam algoritma quicksort sebagai berikut, diuraikan pula oleh Sedgwick. Bila elemen dalam array kurang dari jumlah tertentu, biasanya proses selesai. Ambil sebuah elemen yang berfungsi sebagai poros. Pisahkan array dalam 2 bagian. Sebelah kiri lebih kecil dari poros, sebelah kanan lebih besar dari poros. Ulangi proses secara rekursif pada tiap-tiap bagian. Hal penting dari algoritma ini adalah bagaimana memilih poros dengan tepat dan secara efisien, mengatur tiap-tiap elemen sehingga didapat elemen kecil lebih besar poros, lebih besar elemen besar dalam kondisi mendekati seimbang. Contoh gambarnya sebagai berikut. Terdapat 3 jenis kompleksitas waktu dari quicksort. Kasus terburuk, worst case, yaitu terjadi bila terbentuk partisi dengan komposisi submasalah antara n-1 elemen dan 0 elemen. Dengan demikian, pemanggilan fungsi secara rekursif dengan array berukuran 0 akan langsung kembali. T0 sama dengan 1, sehingga berlaku Tn sama dengan Tn-1 ditambah Cn dengan On kuadrat. Kasus terbaik best case, yaitu terjadi bila terbentuk partisi dengan komposisi seimbang dengan ukuran masing-masing tidak lebih dari n atau 2, sehingga didapat Tn sama dengan 2T n dibagi 2 tambah Cn Na tambah Cn log n sama dengan On log n. Kasus rata-rata average case, yaitu terjadi dari perimbangan poros antara terbaik dan terburuk. Dalam prakteknya lebih mendekati kasus terbaik ketimbang terburuk, sehingga didapat T average n sama dengan On log n.